Oke, nah baik. Ini berikutnya ada berita dari Gaza, kita beralih ke Suriah ya. Hmm. Tepatnya di kota Latakia Hmm. di bagian utara Suriah. Anda bacain beritanya sedikit ya. Ahmad Hmm. Syara, presiden baru Suriah ya, mendapat sambutan warga saat mengunjungi ex basir ex basis Basar al-Assad. Ini basis sebenarnya bukan pemain bass nih. Basis itu apa? Basis pendukung ya, negara Hmm. wilayah pendukung Bashar al-Assad. Kita bacain. Presiden sementara Suriah Ahmad Asyara mengunjungi Latakia dan Tartus pada hari Minggu Ahad kemarin pada tanggal 16 Februari, yang merupakan perjalanan resmi pertama dia ke dua provinsi pesisir yang sebelumnya dikenal sebagai benteng rezim Bashar al-Assad. Selama kunjungannya, Asyara bertemu dengan sejumlah tokoh dan ulama setempat. Demikian dilaporkan oleh Kepresidenan Suriah melalui saluran Telegram. Beberapa gambar disiarkan menunjukkan Ahmad Syara bertemu dengan puluhan orang yang sebagian tampaknya merupakan tokoh agama dan tokoh di kedua provinsi tersebut, Provinsi Latakia dan Provinsi Tartus. Hmm. Pada hari yang sama, saluran Telegram resmi dari uh, Provinsi Latakia menyiarkan cuplikan video yang menunjukkan ribuan orang berkumpul di kota Latakia. Beberapa di antaranya mengambil foto ketika konvoi Ahmad Syara melintas. Oke. Asyara yang merupakan pemimpin kelompok Islami Hay'ah Tahrir al-Syam memimpin serangan perebutan menggulingkan Bashar al-Assad pada Desember 2024 kemarin, dan kemudian sekarang dia dilantik menjadi presiden sementara sejak pada bulan lalu ya. Hmm. Nah, Bex, ini berarti Ahmad Syara kunjungan pertama dia ya sebagai presiden Iya. ke kota-kota Heeh. Suriah. Pertama yang Anda tahu, sebelum ini dia udah ke Idlib ya. Yang itu Betul. dia kalau dapat dapat sambutan itu nggak aneh tuh dia ke Idlib, karena emang itu basis kekuatan. Basisnya HTS. Iya, sebelum dia menaklukkan Damaskus. Nah, Hmm. sampai sekarang di kunjungan dia ke Latakia ternyata dia emang dapat sambutan lagi. Ini apa maknanya Iya, sih? ini kalau kita bahasa politik ini basisnya oposisi ya, Hmm. oposisinya HTS maksudnya ya kalau gitu ya Sur ya. Tetapi menarik ya di Latakia dan di Tartus dia ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa Sur. Hmm. Dan kita ketahui Latakia dan Tartus ini dua benteng dari pendukungnya Bashar Assad. Ya, Hmm. Bashar Assad sendiri itu kan kampungnya itu di Latakia ya. Hmm. Dan Latakia Tartus ini juga bentengnya Uni Soviet Sur, bentengnya Rusia. Ketika Pangkalan militer ya. iya pangkalan militernya, tetapi ternyata dia mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa. Ini semakin membuktikan ya bahwa sebenarnya Ahmad Syara ini tidak seperti dituding oleh banyak kelompok-kelompok pro Iran ya, kelompok-kelompok yang kontra sama perjuangan revolusi Suriah, bahwasanya dia tuh sektarian, Hmm. memecah diskriminasi terhadap minoritas, tidak menghargai perbedaan agama, tidak menghargai tidak ingin mewujudkan inklusivitas pemerintahan. Ini terbantahkan kalau kita lihat kunjungan Ahmad Syara ke Latakia, Latakia dan Tartus Tartus, ini. dan itu mendapatkan sambutan yang luar biasa gitu. Maksudnya ini kan basisnya Assad ini, rezimnya Bashar gitu. Ini bukan wilayahnya kekuasaannya HTS lah sebelumnya sorry ya gitu. Tapi kita lihat itu sangat luar biasa gitu. Tapi Nah, sebenarnya walaupun ini basis basis Al-Assad, bukan berarti Nusairiyah ataupun kelompok Alawi itu mayoritas di tempat itu juga ya. Sebenarnya kan masih banyak Ahlus Sunnah juga di dua kota itu. iya, banyak juga Ahlussunnah di kota-kota tersebut. Karena kan Suriah itu secara demografis masyarakatnya itu kan memang Sunni kebanyakan, Hmm. ya Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tetapi basis kekuatannya Syiah Alawiyah memang tuh di Latakia sama di Tartusur yang paling banyak lah kayak gitu ya. Dan ini menurut gua permainan cantiknya Ahmad Syara untuk menampar Iran yang selama ini menuding dia itu berupaya mewujudkan pemerintahan yang sektarian. Ini kita masih ingat lagi pernyataannya Asad Ashibani ya ketika ditanya Tony Blair, Menlu ya. iya, mantan Perdana Menteri Inggris Hmm. di Davos ya, apakah Anda akan menciptakan pemerintahan yang inklusif ya, pemerintahan yang equal dengan yang lainnya? Asad Ashibani menarik jawabannya, loh yang bikin pemerintahan yang sektarian itu justru Bashar Assad. Ya bukan kami itu merangkul semuanya, bahkan Natal 2 hari. Biasanya kan sehari ya, ini 2 hari. Dan kami juga korban kata dia ya. Iya, korban kami sekitar. juga korban. Dan ini kan Assad berkali-kali kan mengatakan ya, ini bahwa pemerintahan saya ini multi ras ya, multi etnis, multi politik ya. Padahal yang terjadi ialah
Assad memimpin dengan tangan besi kepada orang-orang yang mencoba mengkritik dia, mencoba melakukan demonstrasi gitu. Dan ini juga semakin ini nih semakin mematahkan kalau Suriah banyak dianalisis oleh banyak orang yang nggak ngerti Suriah. Dia juga ngerti, banyak orang tuh nggak ngerti Suriah tapi ngomong Suriah gitu. Kemudian dia menyamakan Suriah nanti kayak Irak ya, kayak Libya yang terpecah belah. At least sampai sekarang kita nggak ngeliat justru yang memecah belah itu justru Iran yang berupaya berkali-kali kan. Bahkan direktur Press TV-nya Iran kan mengatakan kami bisa aja kerjasama dengan Amerika ya untuk memuluskan kepentingan dia kepada PKK ya, kelompok PKK yang ada di Suriah Utara ya. Mereka bilang sama aja kita bisa kayak kerjasama Iran dan Amerika nih seperti di Irak. Gitu bisa kita copy paste di Suriah gitu, Sur. Iya, dan mungkin terbaru pas mengenai Suriah ini, Pis, ada berita yang banyak yang beberapa kali ditanya ke gua juga soal katanya Suriah telah mengizinkan Hamdi untuk buka kantor kembali di Suriah. Itu gimana sebenarnya beritanya, Pis? Iya, gini, kita belum dengar ada statement resmi dari Ahmad Syara ya, atau dari pemerintahannya, atau dari Hamdi sendiri. Itu belum ada statement resmi. Adanya kan sumber. Nah, kalau sumber itu kan kalau kita di media itu kan kita nggak bisa Sumber bilang anonim itu, ya? Sumber Anonim ya? Sumber yang biasanya itu belum berani dibuka identitasnya, kan kayak gitu. Maka itu nggak bisa kita langsung katakan bahwa Hamdi udah resmi akan membuka kantor situ. Walaupun situ mungkin bisa aja ya dalam waktu dekat ya, atau dalam beberapa waktu mendatang. Tetapi apakah itu sudah keluar dari mulut Ahmad Syara ya, dari pantauan kita belum lihat. Belum ada statement resmi yang disampaikan oleh Damaskus secara resmi maksudnya, Surya, bukan secara di balik layar gitu ya. Karena kalau di balik layar kan ya kata Ahmad Syara bahwa Gaza ada dalam benak kami. Ya, ketika melakukan upaya perlawanan kayak gitu. Tetapi sampai sekarang kalau untuk di-announce kayaknya ini caranya Ahmad Syara untuk tidak langsung ditembak oleh Barat. Ya kan, kalau dia announce secara resmi, Sur, itu kan sama saja yang tadinya dia sekarang lagi mencari upaya diplomatik dengan Eropa, dengan negara-negara Teluk, ya ini bisa bumerang, bisa berbalik, Sur. Karena secara prinsip emang nggak ada alasan bagi dia untuk melarang Hamdi di sana juga. Iya gitu. Tapi kan apakah itu harus di-announce dalam waktu sekarang ya? Bahkan Hamdi sendiri itu udah pernah ngomong ya, itu terlalu dini untuk kita bicarakan mengenai pembukaan kantor sendiri. Tapi kan kita sama-sama tahu lah antara Ahmad Syara dengan para pemimpin Hamdi itu ya ada komunikasi. Ya antara HTS dengan Al-Qassam itu ada diskusi di antara mereka. Bahkan kan komandan HTS mengakui ya di The Guardian bahwa operasi Tepan Al-Aqsa itu yang menginspirasi kami dalam melakukan operasi kilat kemarin untuk menjungkalkan kekuasaannya Bashar Assad. Oke. Ini mungkin mau lu singgung sedikit nih tentang buku yang lu tulis nih, Runtuhnya Dinasti Al-Assad nih, Pis. Mungkin lu singgung sedikit tentang buku ini dan kapan kita akan bikin bedah buku khusus untuk Think Tank Podcast. Iya, terima kasih ya. Ini untuk para pembaca yang udah membeli buku Runtuhnya Dinasti Assad, terima kasih ya. Di beberapa tempat udah mulai dibedah, Sur ya. Ini buku memang yang kita siapkan agar masyarakat itu nggak bingung ngelihat jatuhnya Bashar. Kan banyak orang tuh masih bingung, ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi di Suriah, kok tiba-tiba Bashar itu jatuh, faktor-faktornya apa aja, apakah betul Amerika terlibat ya dalam jatuhnya Bashar, dan kemudian apakah jatuhnya Bashar dan naiknya HTS itu menguntungkan Zionis. Bahkan banyak yang mengatakan HTS ini bagian dari Zionis gitu. Nah, buku ini mencoba menjawab informasi-informasi seperti itu, Sur ya, yang gua lakukan itu dari juga bekas tesis S2 dulu ya, tentang konflik Suriah, yang itu kemudian juga 30%-nya gue ambil dari situ dan gue taruh di buku yang ada sekarang. Jadi itu cara kita, upaya ikhtiar ya dari gue untuk agar masyarakat itu bisa membaca Suriah dengan cara yang benar gitu, Sur, dengan cara yang tepat, dengan perspektif. Termasuk mudah-mudahan ini gitu. bisa masukan juga buat Kementerian Luar Negeri dan pemerintah kita ya. Karena sampai saat ini belum ada sikap yang resmi dan jelas terkait pemerintah Suriah yang baru gitu ya. Yang sebenarnya udah mendapat legitimasi dari banyak pihak, dari Uni Eropa, dari ya negara barat termasuk negara-negara Arab ya. Iya, ya sampai sekarang kita nggak ngeliat ada kekacauan di Suriah yang katanya kemudian disebut-sebut akan meningkatkan radikalisme gitu ya. Di Timur Tengah itu Ahmad Syara datang ke Latakia, ke Tarkus, ke basisnya Assad itu disambut biasa-biasa aja tuh, nggak
nggak ada eskalasi, konflik, keributan dan lain sebagainya gitu, Sur. Jadi menurut gua Tapi keseganan dari pemerintah kita untuk nggak segera ngasih respon terhadap pemerintah Suriah yang baru apa begitu yang membuat ya mereka mungkin kan kita ketahui ya, di Suriah kan dulu ada Daesh misalnya ya. Ada Daesh, kemudian kan misalkan pemerintah atau secara umum itu masih melihat Al-Qaeda ya sebagai salah satu kelompok yang juga ya diwaspadai ya, bahkan banyak negara barat menetapkan sebagai teror, dan Ahmad Syara kan dulu emang pernah di situ. Cuman kalau gue sih sekarang iya, kalau kita menuntut mereka untuk berubah dan mereka ternyata udah berubah menjadi moderat, ya harus kita apresiasi juga, kita harus fair juga. bahkan lebih dari ekspektasi banyak orang ya. Betul ya, sebetulnya banyak orang kita nggak nyangka lah. Ahmad Syara itu yang dulunya mungkin Sorban pakai sorban, sekarang udah pakai dasi, udah klimis. Kemudian bahkan jasnya lebih necis daripada kita-kita lagi. iya, jasnya tuh jas mahal kayak gitu ya. Walau alam ya. Kemudian dia datang ke Saudi, ketemu Raja Salman, dia ibadah haji di situ. Dia datang ke Turki sama ibu negara. Ibadah haji Ibadah umroh. kali lu kok. 2 kali ya. Ibadah umroh. Lalu datang ke Turki sama istrinya, Sur ya. Siap. Istrinya juga kita lihat ya biasa aja gitu. Ketemu Emini Erdogan ya, kemudian menjalin persahabatan dan negara-negara barat. Ini mau diundang Macron malah nih ke Perancis. Ahmad Syara ini. Marah negara-negara barat ya kayak kepincut. Iya, ingin mencabut sanksi ya, Ahmad Macron itu ingin mencabut sanksi. Nah, justru malah dunia tuh nggak mempermasalahkan Assad yang ngerampok uang kas Suriah dibawa ke Moskow. Itu nggak dimasalahin. Itu nggak dimasalahin, nggak ada yang Termasuk kekejaman dan iya, pihak-pihak cuma di lain ya. Setnaya ya. Kemudian dia membangun gurita nepotisme, oligarki yang menyusahkan rakyat. Ya, kita udah nulis ya laporan khusus ya di Gaza Media soal kemana saja uang Bashar Assad pergi. Nah, itu kok nggak ada yang komentar, nggak ada yang mempermasalahkan. Padahal itu uang rampok. Dan dibangun apartemen-apartemen mewah di Moskow, yang itu sebenarnya duit rakyat Suriah kan. Dan makanya Suriah sekarang kan mencoba untuk membangun kembali recovery. Dia datang ke berbagai negara untuk kemudian memberikan bantuan. Dan juga nggak ada yang mempermasalahkan di penjara-penjara Bashar ya, itu puluhan anggota Hamdi dieksekusi. Orang-orang Palestina sipil juga banyak dia Iya, gitu kan. ya Al-Qassam ya, Hamdi ya, itu dieksekusi oleh Bashar. Ini kemana yang tek-tek selama ini Bashar itu anti-Zionis, Bashar Assad itu pro-Palestin, ya Bashar Assad katanya itu ialah poros perlawanan di Timur Tengah melawan kekuatan Zionis. Kok nggak ada yang komen gitu. Buzzer-buzzer yang sama itu nggak ada yang komen, Sur. Nggak ada yang mempermasalahkan ini. Dan kayak mereka nggak peduli ada ratusan ribu orang di penjara, disiksa. Benar, itu Press gitu ya. betul. Giran dulu Daesh ya mengeksekusi ya, itu ya diangkat-angkat terus sama dia ya. Itu kita kutuk, bayang tindakan yang Daesh. Tapi ini Bashar Assad juga sama ternyata. Ya sampai ada mesin press itu loh, Sur. Manusia di press ya. Dia manusia di press ya. Dikuras sampai habis darahnya ya. Iya. Iya, sampai mati juga maksudnya. Sampai mati gitu. Nah, ini kok hening tiba-tiba mereka selama ini menghabiskan energi menyerang warga Suriah yang mengkritik Bashar Assad, tiba-tiba mereka menghilang. Nggak ada gitu, Sur. Nggak bikin permintaan maaf kayak, kemudian kekeliruan kayak dan lain sebagainya. Ya. Oke lah. Mudah-mudahan kebaikan buat rakyat Suriah ya. Oke, mudah-mudahan ntar ke depan juga lu bisa hadir ya. Bisa kita bikin episode khusus untuk bahas buku ini, Runtuhnya Dinasti Al-Assad. Termasuk ntar kita bikin juga nih untuk program affiliate-nya. Jadi ntar kalau beli buku ini bisa menjadi bentuk partisipasi untuk mendukung Gaza Media ya. Betul. Dakwahnya selain dakwah kita ngomongnya, pokoknya support dari aktivitas kita dakwah lewat media. Mungkin kalau mau dibilang dakwah ya, tapi ya perjuangan lah, karena emang kita bikin ini juga sesuatu yang emang kita lihat belum ada ya dari umat Islam di Indonesia khususnya. Tapi paling itu dulu sih. Iya. Ntar kita sambung lagi dengan video-video menarik lainnya insyaallah. Dan jangan lupa support Gaza Media dengan baca dan juga support Think Tank Podcast juga ya. Ntar kita bakal bawa juga produk-produk affiliate untuk mendukung operasional kita, karena ya emang dakwah perlu logistik ya, dan itu sebuah udah hal yang maklum. Tapi demikian, Ana dan Pizarro undur diri. Insyaallah kita ketemu lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.